Selanjutnya kami ingin mohon nanti masukannya dan sebagainya terkait dengan akreditasi. Ya, jadi sekali lagi selamat datang buat Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak. Pak Bas, selanjutnya mungkin agendanya ke ruang cendana. Oh, ke ruang cendana. Baik. Selamat siang menjelang sore. Salam. Salam. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Feni, Ibu Siti, Pak Antonius, Pak Sukono yang sudah datang mengunjungi atau akan melakukan visitasi untuk reakreditasi PKA dan PKP di BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami mengucapkan selamat datang ke BPSDM Provinsi NTT. Semoga ini yang sekian kali atau baru pertama kali? Oke, baik. Bagi yang pertama kali kami mengucapkan terima kasih untuk kunjungannya. Dan tadi seperti yang disambut oleh Pak Win di depan, itu merupakan salah satu kompetensi sosial kultural yang kita sering datang jika ada tamu kami sambut dengan cara itu. Karena kami berpikir kompetensi sosial budaya harus dimulai dari SDM. Banyak perangkat daerah yang belum memahami dengan baik, karena kita adalah lembaga peningkatan kompetensi. Maka tahun lalu kami PKS pengembangan kompetensi sosial kultural di BPSDM
tahun ini 2 kelas untuk seluruh aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi NTB. Kami lagi sosialisasi untuk Bapak Ibu di kabupaten kota. Semoga tahun-tahun mendatang sosial kultural bisa diakreditasi dan menurut saya sebagai sumber PAD di PTSDMB. Saya di tempat ini sudah kurang lebih 1 tahun dan saya bekerja sama dengan tim kerja PTSDMB. Sini ada Pak Bas, Pak Bas ini di suara cuma karena bidangnya Pak Bas ini pensiun sudah cukup lama tapi belum diisi, maka Pak Bas merangkap PLT, Kabit, sertifikasi dan kelembagaan. Jadi kalau tadi teman-teman, Bapak Ibu ditemani Pak Bas, sertifikasi. Yang kedua, Pak Willy juga Widya Suara, cuma karena di Pak Willy kemarin Kabit Pak Johan Loban dipromosi menjadi Kasat Provinsi sehingga Pak Willy merangkap PLT Kabit, Manajerial, Sosial Kultural dan Pemerintahan. Ada Ibu Nyai Kasubag Kepegawaian Umum. Jadi Ibu Nyai ini yang sering mendapat telepon, mendapat perintah dari saya untuk sarana prasarana. Semoga sebentar Bapak Ibu mengunjungi sarana prasarana berkenan sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Itu harapan saya. Dan satu lagi Pak Felki Sayo sebagai Widya. Jadi teman-teman di sarana prasarana hari ini tadi saya tanya Bu Nyai, kemungkinan sudah ada di posisi masing-masing. Jadi nanti Bapak Ibu bisa bertanya dari kemarin oleh Pak Bas dan Ibu Nyai untuk mengalami sarana dan prasarana kita. Kita punya 16 gedung, tambah 3 pos jaga berarti 19 gedung. Mengurus 19 gedung itu tidaklah mudah. Namun kami berkomitmen sesuai dengan indikator yang diberikan oleh LAN. Kami berusaha memperbaiki setiap saat jika ada yang rusak akan memperbaiki dengan baik. Dan memang menjadi konsen kami untuk asrama, dan jika nanti di asrama Luntar 1 di lantai 2 sedang diperbaiki dan hampir finish, sisa 1 kamar atau mungkin 1-2 kamar yang itu karena kemarin kami sempat menaruh barang-barang di situ, jadi dia mengerjakannya yang terakhir. Untuk kamar kecil, komitmen kami perbaiki 2 tahun berturut-turut, dan sehingga ekspektasi orang bilang ke diklat itu biasa-biasa saja, kami meningkatkan sedikit komitmen kami untuk orang biasanya lihat kamar kecil. Itu beberapa gambaran. Sebentar silakan Bapak Ibu Bapak, Bapak ya. Ibu Bapak bisa lihat dan bertanya kepada Bapak sebetulnya yang menemani ataupun adik-adik yang bekerja setiap hari menulis. Jadi saya mengucapkan terima kasih walaupun libur kita ada di sini. Tapi itu karena semata-mata kita mencintai lembaga ini untuk lembaga ini menjadi lebih baik. Dari saya itu saja. Ibu bisa menambahkan atau menyampaikan, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam.
dari sisi Sarpras kemarin kita lihat secara dokumen gitu ya Bu ya, ya ini cukup baik gitu ya, cuman kan memang melalui visitasi ini kita akan memvalidasi lah gitu ya, apakah yang disampaikan ini benar sesuai dengan gambarnya gitu ya, fotonya, atau mungkin jauh lebih baik, lebih bagus gitu ya, karena mungkin dari sisi dokumentasi, resolusi dan lain-lain, kualitas gambar itu mempengaruhi. Nanti akan saya lihat ke sini. Kemudian juga tentu dari sisi kualitas penyelenggaraan itu sendiri, karena memang juga kita punya waktu yang sangat sedikit gitu, jadi memang besok izin itu kita mulai jam 8 dengan resources yang ada dulu, mungkin wawancara dengan alumni yang memang mereka tidak ikut ini ya, tidak ikut apel gitu ya, dengan alumni beberapa, dan juga mungkin ada teman-teman kita teknis di Gelora Penyelenggara yang bisa kita diskusi lebih dalam gitu. Karena sesuai jadwal pesawat kami jam 2 itu, sehingga jam 12 itu kita sudah harus menyelesaikan berita acara. Biasanya berita acara akreditasi itu yang makan waktu lama di antara kami gitu, untuk menyusun berita acara itu yang prosesnya agak lebih lama, sehingga memang kita harus mulai lebih awal seperti itu Pak. Jadi tapi pilihannya mungkin ya kalau jadwal keberangkatan kami bisa lebih mundur, nah ini bisa kita punya bulan. Tapi kalau memang tidak bisa, ya kita efektifkan waktu semaksimal mungkin untuk bisa menyelesaikan, karena kami juga punya beban moral gitu ya, ketika kami di sidang penilaian hasil akreditasi, kami harus mempertanggungjawabkan apa yang kami lihat, apa yang kami nilai sementara seperti itu. Ketika dalam kesempatan visitasi ini kita tidak bisa menggali lebih banyak, nah ini saya merasa salah gitu ya, saya tidak bisa memperjuangkan apa yang kita lihat sebenarnya dari sebenarnya ini aja dari kami dan harapan kami bertiga atas akreditasi dari NTT. Kita sudah cukup banyak melihat secara dokumen bahwa sudah bisa untuk memvalidasi